Halo, Jimus Mania. Jadi, aku mau sharing nih. Tadi malam aku main Chess Summit itu 2 kali berturut-turut ketemu sama UPH Kevin. UPH Kevin itu, dia sekarang itu top 1 ya, Global Chess Summit. Jadi, agak susah sih pertama kali ngelawan dia itu. Tapi dari dia juga aku banyak belajar. Ini yang pertama. Oke, nah ini melawan UPH Kevin. Jadi pas yang pertama kali ketemu itu nggak bisa ngalahin dia gitu. Tapi yang kedua, nah aku kebetulan juga lagi hoki sih. Dan si UPH Kevin ini kayaknya lagi bad luck banget, makanya dia cuma bisa di posisi 7. Jadi aku puterin dulu ya yang ronde pertama sama dia. Nah, di video ini juga nanti aku bakal ceritain. Sekarang kodok emang udah agak di nerf ya, tapi masih tetap OP sih kalau menurutku. Dan ada beberapa strategi yang aku juga akhirnya belajar dari top-top global. Ya, main bareng akhirnya juga tahu ya, maksudnya strategi mereka itu seperti apa itu kan. Dan akhirnya aku juga jadi makin enak banget main bis kodok. Soalnya sekarang kalau misalnya di Chess Summit ya khususnya ya, itu otomatis rebutan kodok gitu loh. Makanya kalau misalnya kita nggak pinter-pinter pakai strategi, kita juga agak susah survive-nya sih. Ini aku langsung ke ini nggak bisa dicepetin ya. Nah ini nih. Sorry, aku mixin satu lagi. Ini, nah di sini si UPH Kevin itu, oh gila tuh. Dia sebenarnya hero-nya udah hampir sama kayak kita ini. Udah sama-sama bangernya level 3, Ice Task level 3. Cuma di sini sebenarnya aku menangnya itu di kodok level 3. Sedangkan kodok dia itu baru level 2. Tapi di sini nanti yang bikin aku juga agak susah, itu ternyata nanti dia pasang apa ini namanya? Nah ini, Kraken. Aku di sini juga sebenarnya dulu nggak begitu apa ya, Kraken itu bukan hero favorit aku banget itu. Tapi setelah ngelawan sama dia, aku juga, gila. Apalagi kalau misalnya pasang Kraken 2, itu kita nggak bisa gerak loh. Entah ini misalnya, dia mau pasang Kraken lagi nih kalau nggak salah. Oke, kita percepat aja. Nah, ini dia. Aku lambatin lagi. Jadi susah ngehit karena eh trackernya itu, nah ya, ini aku ngelawan OPH Kevin masih bisa survive ini karena kodeku yang bikin survive. Nah ini nih, dari posisi juga agak ngaruh juga ya, ditambah dia itu ada combo goblinnya, jadi attack speednya juga nambah untuk all alive untuk semua hero mereka. Nah ini lihat nanti trackernya itu dua-duanya itu bikin stunnya nggak habis-habis. Nah, stun pertama, stun kedua, nggak bisa gerak kita. Stun lagi, stun lagi. Lihat, gila kan? Nah, ini kita kalah. Oke, kita kalah dulu.
Jadi di sini apalagi kalau misalnya kita mau main terus musuhnya itu loh kok malah logout. Oke, jadi di sini aku akhirnya juga belajar sih dari eh, pertarungan yang tadi malam itu kan. Ternyata Kraken emang OP banget. Makanya di sini aku eh, ini Chess Summit yang tadi ketemu sama si Kevin yang kedua, aku nomor jadi juara satu. Chess Summit yang berikutnya ya aku cuma bisa juara tiga. Tapi di Classic aku coba pakai double Kraken. Wah itu emang gila sih. Ini makanya aku mau ngasih tahu ya, mau sharing caranya gampang jadi master. Oke, kita coba klasik aja dulu, klasik. Soalnya aku main chess rush juga kebanyakan klasik sih. Jarang banget main squad atau yang mode duo. Karena ya emang jarang juga yang ngajak main sih. Sorry kalau agak batuk ya, emang lagi agak serak. Oke, dan ini kalau misalnya kualitas audionya juga suaraku agak nggak bening-bening banget ya, mohon maaf. Ini masih pakai speaker apa namanya headset, handphone. Jadi belum beli yang itu. Nah, jadi kalau aku strateginya ya dari pertama ini kita cari hero yang dua. Ini kebetulan kita langsung dapat Vanguard. Tapi aku prefer nanti kalau nggak dapet Cyborg itu kita main di awal itu Punisher. Karena itu apalagi Punisher ya, kalau misalnya kita bisa dapat Nightingale level 2 ditambah satu lagi Lancelot atau Lucifer itu udah enak sih. Karena attack speednya kan pas early game juga pedes lah. Ditambah lagi kalau Nightingale itu kan pasifnya kan bikin mana ke apa reduction ya, mana reduction ke musuh. Jadi itu kalau ketemu mage atau apa itu enak banget. Oke, oke, kita pelanggarannya udah level 2, kita masukin cyborg. Ini kita juga jangan lupa ya, kita harus sering-sering ngepoin line up musuh dan fitur hero-nya. Nah, ini lihat dari ini kemungkinan WKWK 100 ini juga bakal pakai combo beast mungkin ya sama si Kang Cel yang S1 itu. Jadi di sini strateginya masih sama kayak strategi yang sebelumnya udah kita pakai sih. Dari level apa ya level 1 sampai nanti level 6 biasanya nggak aku naikin. Karena di situ nabung di oke, dapat fish kita pakai fishnya dulu. Oke, ini udah nice banget tuh. Tebel. Tapi kayak gini juga masih kadang kalau kita ketemu Punisher ini kode R dia pakai oke okay. Tapi belum ada hero-hero yang keras banget atau sakit banget serangannya. Jadi kemungkinan apalagi lawannya kayak gini, kemungkinan besar kita menang sih. Kalau main klasik solo kayak gini enaknya kita masih apa ya? Masih bervariasi combo yang dipakai. Beda kalau summit itu kan rata-rata ya itu aja kalau nggak mage sorcerer ya beast itu aja gitu.
lebih monoton. Makanya yang namanya rebutan hero itu ya harus benar-benar apa ya, ekstra ekstra sabar dan ngandelin hoki doang. Ya kami. Nah ini WKWK udah dapat ice task level 2. Ini kemungkinan kita juga menang lagi. Apalagi ini kalau misalnya di early game, Cyborg itu pasifnya lumayan oke. Nah itu, HP Regen, dapat Armor lagi. Ini kemungkinan nanti kalau misalnya kita hoki di late game juga kita kayaknya bakal nemuin si ini sih, siapa, head to head sama WKWK ini. Kita pindah ke feminin. Ini kalau early game kayak gini nggak masalah, apa namanya, sinerginya itu agak aneh, malah kadang cuma malah nggak ada satu sinergi pun itu nggak masalah. Yang penting levelnya dulu, karena early game ini benar-benar murni power ya, murni level. Jadi siapa yang levelnya tinggi, ya dia yang bisa survive. Kenapa kok kalau early game itu penting? Karena kalau misalnya kita di early game itu nggak kayak tapi ini udah. Kalau misalnya di early game kita udah kalah terus gitu, itu nanti kita susah nabungnya. Makanya sebisa mungkin di early game itu pakai hero-hero yang tebel atau yang sakit biar kita bisa survive di eh, poin-poin atas gitu. Minimal kita bisa survive di 90-an itu udah bagus banget sih. Soalnya kalau sebelum-sebelumnya dulu pas awal-awal aku ya memang nabung gitu kan, tapi kan nabung dari awal itu pasrah. Jadi aku kalau misalnya pakai bis ya aku cuma ngumpulin bis aja gitu, nggak mau pakai hero-hero yang lain. Akhirnya apa, biasanya aku baru dapat mana kristal 50 biji itu kalau HP ku udah turun jadi 50 gitu. Jadi di situ nanti pas di late game biasanya aku keteteran karena musuh HP-nya masih banyak, sedangkan aku HP-nya udah dikit banget walaupun hero kita itu banyak ya. Aku dapat tinggal. WKWK Ice Task kuda 2. Wah, ini kayaknya bakal cepet nih level 3 nya si Ice Task WKWK. WKWK ini kemungkinan besar kita juga menang lagi. Padahal kemarin pas yang update terakhir itu aku baca notifnya yang katanya kodok itu udah di nerf. Aku pikir, combo apa lagi nih yang bisa dipakai itu kan? Ternyata combo kodok itu dibilang nerf juga nggak nerf banget itu. Oke, astaga kita level 2. Karena kalau nggak salah kan yang diubah dari si kodok itu kan ininya ya, apa namanya ini, mana ya atau apa ya, dan itu sebenarnya juga nggak ngaruh-ngaruh banget kalau misalnya kita pakai item kayak buku atau spell pen ya, itu nggak begitu ngaruh karena combo bis ini sebenarnya yang paling
bikin kita untung ini combo base-nya. Kalau misalnya 4 base ini kan for everyone pet summon additional increase all allies attack damage by 100%. Jadi semakin banyak anak itu semakin banyak tambahan attack damage kita ya. Dan ini belum diubah, berarti kan yang namanya kodok juga masih OP, masih bagus banget lah kalau menurut gue. Wah, ini lumayan. Ini apa ya kira-kira mau kita itu? Udah biarin dulu. Ini kayaknya kita nggak pakai nightingale dulu. Kita hero-nya udah banyak yang level 2, udah lumayan. Mereka ini hidap terus. Kita hindap balik dia. Wow, ini dia emang nggak beli atau hero-nya nggak nongol ya? Nggak tahu. Kalau yang ini agak susah sih karena udah sama-sama level 2 ya. Tapi masih ada kemungkinan untuk kita menang sih. Oke, kita menang. Nice. Tapi ini kalau misalnya yang nggak dinaik-naikin itu kalau menurutku itu hanya kalau misalnya kita mau pakai combo bis loh ya. Soalnya kalau misalnya mau pakai combo sorcerer atau hunter atau punisher itu kalau menurutku malah kita harus cepat-cepat naikin level gitu. Soalnya combo-combo kayak gitu kan apa namanya agak susah ya naikin level sampai level 3 beda sama combo bis kayak gini itu kan combo hero murah meriah dan banyak banget gitu loh. Kita gampang naikin level 3-nya dan ini kayak apalagi kalau misalnya nggak ada yang pakai combo base yang lain, wah kita udah tumpah-tumpah gitu. Udah banyak banget pasti. Nah, ini kalau udah 50 mana kristalnya, kita udah mulai untuk ngerol-ngerol. Oke, ini nggak apa-apa, naikin. Oke, kita dapat kodok. Kita tahan dulu, pokoknya batasnya ya 50. Karena kalau misalnya 50 ini titik aman sih. Kalau misalnya kita kalah, bonus mananya itu tetap 10. Kalau kita menang, bisa lebih. Tapi kalau misalnya 60, itu juga nggak jauh beda gitu loh. Tapi kalau misalnya mana kristalnya 40, kita kalah biasanya cuma dapat 9. Mana kristal walaupun cuma beda 1 biji itu penting ya. Karena di game kayak gini sebenarnya siapa yang punya banyak mana, itu yang kemungkinan menangnya itu lebih gede ya. Apalagi kalau misalnya main combo bis seperti ini. Itu yang namanya mana itu memang harus benar-benar termanage dengan baik. Nah, oke, kita lagi. Oke, dapat ice task lagi. Bangar. COW. Oke, ini dapat. Nah, kita buang ini. Ada cuan. Tapi kita, sorry. Ini aja. Nah, ini udah tebel banget sih. Walaupun offense-nya kita cuma ngandelin dari si ini si Bionic Ninja. Nice, kita menang nih harusnya. Oke, kita menang. Nanti pelan-pelan kita hilangin. Oke, kayak ini udah
dapat, dari kita hilangin dulu sih ini, biar apa, biar kita dapat slot lagi, biar slot kita lebih banyak. Nah karena ini juga kita udah dapat ini, kita nggak perlu lagi ya guys, kita fokus sama hero-hero base kalau udah kayak gini. Wow, level 3, nice. Wow, duluan. Taruh lagi sampai 50. Siapa tuh dapat kodok sebiji atau apa, ternyata enggak. Oke, nyaris nih. Oh, WK dia 60 kalah terus dia. Berapa kali lost streak? 4 kali lost streak. Kita pan lagi nih, sudah bersiap, kita dapat ini. Oke. Kita pakai kodok. Untuk kodok ini untuk Joan dan ini untuk Task. Sorry, batuk-batuk agak stuck. Ini oleh sama JN kayaknya pakai sorcerer sih. Kita ngeroll lagi. Oke, dapat. Kita ngeroll lagi. Terus. Au. Nah ini kesalahan pemula biasanya itu ngerollnya sampai habis gitu, kayak apa namanya, nggak punya hari depan lagi, padahal HP mereka itu masih banyak, kecuali kalau misalnya HP-nya itu tinggal 30 atau bahkan kurang dari itu, memang kita harus all in ya. Tapi kalau misalnya HP-nya itu masih 50 ke atas atau paling nggak 50 lah, itu masih aman sih, nggak perlu kita ngeroll habis-habisan. Karena kalau misalnya kita ngeroll habis-habisan di early game kayak gitu, nanti di late game kita bakal bangkrut. Oh, dapat guru-guru. Gila, aku ambil nggak ya? Jangan dulu deh. Ya, dapat apa-apa dong. Kita lihat WKWK. Oh, Estas enggak level 3 dong. Dia udah ngeroll habis-habisan. Kita main santai aja. Apalagi HP kita masih perfect, masih 100. Juga kemungkinan kita menang. Oke, lihat. Attack-nya si Kodok. Dari 577 loh. Dari attack aslinya 340. Itu karena apa? Karena anak kodoknya makin banyak. Semakin banyak anak kodok yang lahir, si kecebong itu banyak, makin tinggi juga attack-nya. Wow, kita panen kodok. Saya lainnya nanti aja. Sip, dapat misfortune. Ini mending kesini dulu. Ini biasanya nanti aku naikin levelnya ke level 7 itu kalau misalnya aku udah dapat paling nggak si John level 3, aku udah berani naikin ke level 7 sih. Jadi sabar-sabar dulu.
Lagian musuhnya juga belum ada yang benar-benar jadi ancaman besar. Jadi kita masih bisa santai. Dan ini oke, kita kemudian juga menang lagi. Ini attack-nya juga nggak tinggi ya. Tinggi. Nice. 13 win streak. Oke, kita ngerol lagi nih. Banget, tinggal satu lagi jadi level 3. Kodok. Kita push langsung nih. Kodok. Nah, kita naikin kodoknya aja. Nice. Bagi-bagi udah dapat level 3. Ini kemungkinan sih kita bakal menang mudah nih kalau misalnya nggak ada sorter yang high level. Tapi ngeliat dari musuh-musuh kita ini nggak ada sih sorter yang serem gitu. Karena mana kristal mereka udah habis-habisan, mereka tuh bakal susah di late game. Sih, menang lagi kita. Tadi si WKWK ya, yang WKWK pun dia kurang sabar sini, ngerol terus ya. Mungkin strateginya beda sama kita. Oleh. Kalau kayak gini kita udah pelan-pelan aja nih. Nah, kita siap-siap untuk naik level. Karena apa? Karena core hero kita udah ada yang level 3, itu ada 2. Core hero di bis ini ya maksudnya ya bis atau summonernya gitu. Kalau untuk hero-hero yang lain kayak Miss Fortune sendiri sebenarnya bukan masuk core hero ya kalau menurutku. Ini pelengkap karena ini bisa diganti sama si Voodoo Elder atau Void Doom atau siapa lagi ya? Warlocknya. Oh si ini siapa namanya? Nether Prince. Jadi dapatnya apa ya pasang itu. Tapi aku kalau misalnya dapat yang level 2 sama-sama level 2 gitu kan, aku lebih milih si Void Doom sih. Karena skillnya itu kan mantap ya. Oh ini WKWK kalah. Oh surrender dia. Oke. Itu ya zaman kita udah berkurang 1. Dan kita kemungkinan menang mudah. Apalagi ini bangernya udah level 3, jawabannya juga bentar lagi level 3. Habis ini kita naikin. Ya, unstoppable. Kemungkinan kita menang 100% ini. Ya bukannya sombong ya, tapi ngeliat dari stat kita kayak gini, dari mana kristal kita banyak, hero kita yang level 3 juga udah banyak. Kecuali kan sih, dari tadi aku nggak ngeliat dia ya. Kang Cilok. Baru tahu sekarang ada Kang Cilok main Cesras. Ini juga ancaman sih. Tapi untungnya kodok kita udah level 3. Jadi enak sih. Sebenarnya kita nggak perlu ngerol sampai habis buat nyari kodok lagi. Paling ini tinggal nyari Kraken. Kraken sama. Nanti kita pasang si siapa? Wow. Nah, ini hoki banget sih ya kalau menurut gue. Kita pasang kayak gini. Ini formasi favorit aku sih. Oke. Masukin aja tuh. Kita mulai bronze. Oke, dapat Kraken 1. Miss Fortune 1 lagi. Nice. Ini kadang pernah aku dibilangin, wah cheat, gara-gara hero gitu banyak yang level 3 gitu. Padahal sebenarnya ya bukan cheat, tapi emang karena
combo bis ini gampang banget kita naikin levelnya. Kalau misalnya dari awal kita itu eh, apa namanya bagus gitu loh manage mana kristalnya. Yang kayak tadi aku bilang kita ngerol terus. Kalau misalnya mana kristal kita 50 itu kemungkinan besar ya gampang ngedapetin hero level 3-nya. Wow, Night Owl. Mikhaila. Ini aku juga tinggal naik-naikin level aja sih karena core hero-nya udah lengkap. Sedangkan hero-hero yang lain itu kayak Miss Fortune, Mikhaila atau Kraken itu hero yang susah dinaikin jadi level 3 ya. Itu untung-untungan banget. Beda sama kayak Bangar, Kodok atau Aistas sama si Joan. Ini relatif lebih gampang naikin level 3-nya. Nah kayak GOW, God of War, General of War, sorry. Atau si Night Owl ini juga memang sengaja nggak aku naikin level karena ya itu hero-hero kayak gini agak susah naikin levelnya. Bener-bener kita harus hoki banget biar mereka itu eh, jadi bintang 3-nya. Oh ini Kang Silok udah dapat kodok level 3 dong. Tapi kita menang. Kenapa kita menang? Karena eh, apa namanya? Apa bedanya? Kayaknya sama deh. Sama lah. Oh, levelnya kayak si Banger punya kita itu. Ini aku naikin aja. Nice, si Mikhaila. Ini kenapa aku push? Karena biar nggak ada ke apa namanya? Biar musuh juga kesulitan untuk gerak. Karena kalau misalnya kita push, musuh juga panik tuh. Panik, akhirnya ngerol sampai habis. Akhirnya kan jadi nggak fokus itu. Karena ya ini kan walaupun gimana pun juga namanya chess kan, catur. Harus kita pikirkan kita harus tenang, relax gitu. Soalnya kalau kita buru-buru atau bahasa Jawanya itu kesusu, itu juga kita bakal susah. Dan ini kenapa kok Mihaila yang aku masukin? Karena biar kita ngidupin ininya nih, combo summonernya. Karena kalau 4 summoner itu, ini anak-anaknya itu, ya baik kodok atau prajuritnya si Joan, itu HP-nya itu 15% dari HP mereka. Jadi dijamin tebel. Ini ngerolnya nanti lagi. Kang Cilok up. Wah, dia ngumpulin KOW. Nah, ini KOW sama Net Owl si Kang Cilok. Aku berani taruhan sih. Susah dia itu level 3. Kalaupun bisa level 3 itu paling kalau misalnya gamenya itu sampai ronde banyak banget itu udah kemungkinan sih. Tapi kalau misalnya ini kan kita bakal usahain supaya ini cepat kelar ya. Karena kalau misalnya kita ngelur-ngelur terus, nanti musuh kita hero-nya juga makin kuat-kuat, kita sendiri nanti yang susah. Apalagi kalau misalnya harus kayak gini. Ah, dia udah tereliminasi. Si yang Sorcerer udah nggak ada lagi, kita aman sih. Ah, ini dia juga bagus. Buat apa? Biar si kodok itu nggak jadi melahirkan. Biar cebong-cebongnya itu nggak keluar. Oke, mau lagi musuh monster kita iklan dulu. Subscribe dan sekarang jadi oke. Kang Silok itu fitur hero nya pakai apa ya dia? Oh, pakai kemungkinan dia nggak pakai summoner full sih. Kalau misalnya pakai summoner full, dia pakai siapa itu? Everbloom ya, Everbloom paling. Ini kenapa aku pilih si Rafaela, siapa namanya? Mihaela. Itu karena skill dia bisa ngidupin teman kita yang mati. Wah, ini main juga nih kata-kata. Bis ini kayaknya kita bakal sorry. Kita bakal naikin level sih.
Kudu kita udah dibantai. Nice. Kita masih menang. Kita mulai naikin level. Kang Silok ngerol lagi kayak dia nyari apa? Sama jagal the executioner. Ini buat ngejagal kodok. Ini kodoknya aku pindahin ke sini deh, biar aman. Ini Goblin Punisher juga sebenarnya pedes loh kalau misalnya levelnya itu udah tinggi-tinggi ya. Kita juga agak susah sih. Apalagi kalau misalnya kita kalah level. Nah ini kayak gini juga, wow, agak susah ya. Karena hitnya itu cepet banget gitu loh. Ini untung aja sih kita udah level 8 ya. Maksudnya hero kita juga udah sama banyaknya kayak si ini. Oh dia udah 9 tapi masih oke lah. Oh menang si Kang Silok dari kita. Nice. Ini kita naikin aja deh. Nah ya. Kita benar-benar push. Ini Kang Silok apa yang belum banger ya. Lihat awalnya juga akhirnya dijual kan. Itu yang tadi aku bilang. Maksudnya kayak Gagal of War atau ini itu hero yang agak susah naik level 3. Malah si Joan yang di silent sama si Jagal. Tapi oke sih. Wow, kalah. Luar biasa. Ya, nggak jadi sempurna ini. Oke. Jangan panik. Kalau kayak gini kita pakai formasi andalan kedua. Formasinya kayak gini nih. Oke, ini formasi andalan kedua aku. Ini kok dari tadi Kraken nggak nongol-nongol ya? Oke, kita masih bisa mengantisipasi Goblin Punisher-nya. Kita lihat Kang Silok jimat ya. Harusnya dia kalah sih. Mana ya? Kita menang. Oh, ini kok dong? Nah, itu mana tuh dia? Gak ada item ada. Nah ini, gara-gara Mihaela, kodok kita bisa hidup lagi. Oke, kita head to head sama Kang Cilok. Ini padahal kalau misalnya Krakennya udah level 2 enak. Kita lihat hero-nya Kang Cilok itu apa aja. Ini kayaknya habis ini kita push aja sih. Langsung level 10. Biar si Sakaraka kita bisa masuk. Kalau misalnya kita push terus, biar Kang Cilok ini panik dan dia nggak mikir lagi naikin gitu. Atau oke, kita naikin.
Makanya kita gas terus, jangan kasih kendor. Don't look at beauty for too long, or you'll never be able to look away. Nah, Mikaela juga kita belum dapat lah. Level 2-nya. Moga-moga kodok kita nggak di silent sama si Jegal. Waduh. Wow. Ini goblinnya yang bikin kenceng. Kita cari Kraken. Oke, dapat. Apa ya? Sabar dulu deh. SP kita masih banyak. Ini posisi kayak gini tadi kita kalah ya. Oke, nanti kita ubah lagi posisinya. Dan sama itemnya juga kita bakal ubah lagi. Nah ini, kalau misalnya dari awal kita udah HP kita itu tinggal dikit, kita repot karena di late game kayak gini kita nggak bisa banyak gerak gitu. Tapi karena HP kita tadi juga masih banyak, kita masih enak tuh. Nah kayak gini kita juga menang. Pasti menang ini. Nice, tapi kodok mereka udah mati. Nice. Oh, ini dia. Ini mending si Mikaela dulu yang aku. Tapi mending gimana ya? Jadi bingung sendiri. For summoners. Naikin ke sini. Ini sayangnya slot hero kita nggak bisa dinaikin jadi 11 ya. Cekalnya ini. Tolong jangan silent saya. Oh, Kraken yang di silent. Menang nggak ya? Menang nggak ya? Oke. Kemungkinan kita masih. Aduh. Kencang banget ini hitnya. Agak sengit ini. Pertarungan yang sengit. Lagi ya. Aku naikin ini aja deh. Daripada Two Oceanborns. ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Kita head to head aja. Head to head. Aduh, Kraken kita di silent terus dong. Nah, ini menang. Waduh, kena silent juga kodokku. Ini kalau kayak gini kita nggak main Nick Highland. Ya, ini ya guys, maksudnya posisi itu benar-benar menentukan prestasi ya. Kalau kita salah ambil posisi, ya kadang kita bisa kalah gitu.
Ini aku nyari. Nggak apa-apa, dapat kraken lagi. Don't look at beauty for too long, or you'll never be able to look away. Oh, Six Warrior. Aduh, harus nyari ini sih kita. Apa namanya? Undead, combo undead. Moga-moga dapat si itu. Siapa yang magi undead itu? Tapi kalau belum dapat juga nggak apa-apa. Oke, kita pakai combo ini dulu. Worry, you'll have luck on your side. Six Warrior, karena ini kalau Six Warrior itu armornya tebel ya. Jadi berapa nih? 400% gila. Oh, aku lupa. Oke, kodok mereka kena silent dari kita. Nice. Masih ada kemungkinan menang. Iya, kemungkinan besar kita menang. Karena kodoknya ada di silent. Nice. Cuma 6 damage nya. Gabung dulu. Jadi kalau misalnya ada si siapa mixer saat ini, Dark Mage, siapa yang mau diganti ya? Sakaraka sayang, Jagal juga sayang. Aduh, ini yang bikin bimbang. Oh, kalau si GOW kita ganti, kita lihat performa GOW di ini bagus nggak? Patut untuk kita pertimbangkan atau enggak? Ayo Sakaraka, nice. Oke, kita menang lagi. Oh, langsung dimatiin dong sama Tencent. Nice, thank you. Oke guys, segini dulu kayaknya. Kalau suka like dan subscribe, moga-moga bisa jadi referensi ya. Jadi kalau misalnya mau cepat naik ranking ya, aku saranin sih pakai combo ini sih, karena mumpung belum di nerf gitu. Oke,